di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tepatnya di bab keempat, yaitu tentang babus sidqi, bab tentang kejujuran dan kebenaran. Nah, hadis yang dibacakan barusan, hadis nomor 61. Nah, menariknya hadis ini mari kita lihat diriwayatkan an Abi Sufyan Sahr ibn Harb radhiyallahu an. Abu Sufyan ini pada mulanya sangat memusuhi Nabi karena kafiran wa za'iman li Quraisy. Jadi Abu Sufyan ini pada awalnya kita tahu ini satu komplotan dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, ya ikhwan, selalu yaitu mengganggu Nabi, mengganggu dakwah Nabi dan seterusnya. Tapi pada akhirnya ketika Fathu Makkah, walhamdulillah Abu Sufyan aslam, dia masuk Islam. Nah, di kejadian ini Abu Sufyan menceritakan fi ayyami kufri. Jadi waktu Abu Sufyan itu masih belum masuk Islam, ada cerita menarik. Beliau itu bertemu dengan Kaisar Romawi, Heraklius. Jadi kalau di dalam bahasa Arab disebut Herakal, tapi kalau orang Indonesia sebutnya Heraklius. Jadi Kaisar ini sebagaimana kita tahu dapat surat dari Nabi memperkenalkan Islam. Jadi Kaisarnya mau tahu siapa ini Muhammad, man Muhammad. Nah, maka diundanglah Abu Sufyan bertemu dengan Kaisar Romawi. Kaisar Romawi mau tahu siapa sih Muhammad. Jadi di sini dikatakan qala Herakl. Jadi Heraklius ini bertanya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ini fi ayami kufri. Nah, di hari-hari dia masih kafir. Di hari-hari dia nggak masuk Islam, dia nggak percaya sama Nabi. Tapi ada yang menarik. Justru di hari-hari itu dia ditanya sama Herakl, "Famadza ya'murukum?" Yakni Nabi SAW. Jadi ini orang ngaku Nabi, apa sih yang diperintahkan kepada kalian? Apa sih ajarannya? Nah, kemudian qala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan menceritakan kepada kita bahwa saat itu dia menjawab, Muhammad ini mengatakan, "Ubudullah, sembahlah oleh kamu sekalian Allah wahdah, satu-satunya, jangan menyembah Tuhan yang lain. La tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan saja yaitu apa-apa yang dikatakan oleh kakek moyang kalian." Maksudnya kakek moyang yang sudah menyimpang, tersesat, yang tidak lagi di jalan yang benar. Kemudian wa ya'muru nabis shalah, dan dia memerintahkan kita untuk sholat, wasidqi, dan memerintahkan kami ini untuk bersikap jujur, wal afaf, dan hidup dengan penuh kehormatan, wasilah, dan menyambung silaturahim. Ini menarik, saudara. Ketika ditanya, Abu Sufyan ini lagi jadi musuh Nabi. Ketika ditanya, Abu Sufyan lagi jadi musuh Nabi. Nah, biasanya kalau yang namanya musuh, begitu ditanya nih sama Kaisar, kan musuhnya dia jelek-jelekin Nabi. Oh, itu pembohong, itu pendusta, itu nggak benar. Tapi nggak bisa dia berdusta, ya ikhwan. Dia mesti menyampaikan kebenaran. Muhammad itu dia orang baik. Dia menganjurkan silaturahim, dia menganjurkan hidup penuh kehormatan, jujur, tidak berdusta, tidak khianat. Saudara, nggak bisa dia berdusta depan Kaisar. Padahal saat itu dia sedang jadi musuh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ingin saya garis bawahi, inilah dahsyatnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Qablan nubuwah, qablan risalah, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, jauh sebelum beliau menjadi Nabi, beliau sudah dijuluki oleh orang-orang kafir dengan julukan Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Orang yang sangat dipercaya. Kenapa sangat dipercaya? Kalau bicara nggak pernah dusta. Kalau janji nggak pernah diingkari. Kalau diberikan amanat nggak pernah khianat. Subhanallah. Dan itu seluruh masyarakat Quraisy di kota Mekah mengakui Muhammad Al-Amin. Pokoknya Nabi kita Sayyiduna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam hatta al-kuffar ya'tarifun bi annahu al-amin. Subhanallah. Makanya ada yang lebih menarik lagi. Waktu Nabi alaihi salatu wasallam hijrah, beliau panggil Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali disuruh tidur di ranjang Nabi karena malam itu Nabi mau hijrah. Cuman yang saya mau ceritakan bukan soal hijrahnya. Yang menarik malam itu Nabi berpesan kepada Ali. Ya Ali, ini di tempat tinggalku, di rumahku ini banyak wadi'ah. Banyak titipan orang-orang kafir. Banyak wadi'atul kufar ini, wadi'atul musyrikin ini banyak di rumah Nabi. Ada yang nitip emas, ada yang nitip dinar, ada yang nitip perak, saudara. Jadi menarik, orang-orang kafir musuhin Nabi, benci Nabi, nggak percaya Nabi dalam soal beliau menjadi Rasul, tapi nitip barangnya di Nabi. Subhanallah. Saudara, saya mau tanya di sini, Anda mau nitip sama musuh? Mau nitip emas sama musuh? Mau wadiah gitu, az-zahab wal fiddah kepada musuh, mau? Mana ada kita nitip ke musuh ya, kawan. Tapi ini orang-orang kafir rame-rame, ma yu'minun bin Nabi. Enggak percaya kalau Nabi itu adalah utusan Allah. Enggak percaya. Tapi urusan nyimpen duit, az-zahab wal fiddah wad dananir, wad darahim, nyimpen harta, dia enggak percaya nyimpen di mana-mana kecuali di Nabi, saudara. Sallu ala Nabi. Jadi dahsyat, makanya Sayyidina Ali dipesenin sama Nabi, nanti kalau aku hijrah, ini barang milik si fulan, ini barang milik si fulan, emas ini milik si fulan, perak yang ini milik si fulan. Diatur oleh Nabi, jangan sampai nggak dikembalikan. Habis itu Nabi hijrah, saudara. Begitu Nabi hijrah alaihi salatu wassalam, besoknya Sayyidina Ali kembalikan itu barang-barang orang kafir. Dan orang kufar ya ta'ajabun ya ikhwan. Artinya mereka kagum dengan Muhammad, walaupun dia hijrah, walaupun dia lari, tapi dia nggak bawa lari duit kita. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Nah itu berarti apa? Nabi jujur tidak? Amanat tidak? Nah itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, saudara, kalau seorang itu kejujurannya sampai musuh mengakui, sampai lawan mengakui, sampai orang yang benci sama beliau mengakui, berarti itu sudah kejujuran yang sangat luar biasa ya ikhwan. Makanya Allah puji dalam Al-Qur'anul Karim kepada Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habiballah, engkau betul-betul memiliki akhlak yang sangat agung. Alhamdulillah. Nah itu saja yang saya mau sampaikan di sini. Jadi garis bawahi pertemuan kita pada hari ini, kita menggarisbawahi bahwa kita punya Nabi ya, beliau adalah bapak revolusi akhlak, pahlawan revolusi akhlak sedunia ya ikhwah. Dunia masuk gelap dengan jahiliyah, Nabi membawa akhlak karimah. Sampai Nabi mengatakan dalam misi kenabiannya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nah jadi Nabi kita nih nggak main-main berjuang dalam soal akhlak. Sebelum beliau memperbaiki akhlak orang lain, beliau terlebih dahulu menunjukkan akhlak yang baik dari diri beliau sendiri. Bersyukurlah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita, dan mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi kita, dan semoga kita masuk ke dalam surga Allah berkumpul dengan para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal